Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Jangan main-main dengan penjabat gubernur NTT. Saudara-saudara terkasih, hari ini, menurut informasi, penjabat gubernur NTT, Bapak Ayodhya Gel Kalake, akan datang ke Kota Kupang, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Beliau akan mulai menjalankan tugasnya sebagai penjabat gubernur NTT. Tentu ada beragam ekspektasi masyarakat NTT di pundak seorang penjabat gubernur ini. Ya, pasti masyarakat menginginkan agar NTT menjadi lebih baik dari hari kemarin. NTT bisa segera berbenah untuk meloncat lebih tinggi, ya, untuk meraih apa yang rakyat NTT dambakan. Dan dalam acara serah terima beberapa waktu lalu, hadir Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bapak Luhut Binsar Panjaitan atau LBP. Maklum, penjabat gubernur NTT saat ini juga masih menjabat sebagai Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Dan big boss-nya adalah Bapak LBP. Dalam arahan tersebut, ya, Bapak LBP secara tegas dan jelas menyampaikan penugasan kepada penjabat gubernur NTT. Yang pertama, segera ke NTT dan benahi persoalan garam, persoalan cattle, sapi, stunting, dan audit. Ya, ini penting karena sebelum memulai tugasnya di NTT, hal yang harus dilakukan pertama kali adalah melakukan audit. Audit ini untuk memastikan apakah semuanya baik adanya atau memang ada persoalan-persoalan yang harus dibenahi. Karena itu memang penjabat gubernur harus memulai dengan audit untuk mengetahui seperti apakah kondisi NTT saat ini, seperti apakah kondisi birokrasi NTT saat ini, seperti apakah situasi, ya, masyarakat di Nusa Tenggara Timur, program pemerintah, program pembangunan di Nusa Tenggara Timur saat ini. Karena itu audit penting. Itu penugasan yang pertama. Lalu yang kedua, ya, LBP juga, ya, menegaskan bahwa penjabat gubernur NTT harus berani melakukan aksi bersih-bersih. Karena itu berkaitan dengan audit, beliau bahkan menyatakan, kalau ada yang macam-macam, hajar saja, lapor saya. Dan publik akhirnya tahu bahwa di belakang penjabat gubernur NTT saat ini ada LBP, ada Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Dan kalau kita sudah paham seperti ini, maka jangan main-main. Yang macam-macam, lapor saja, hajar saja. Ya, ini memberi suatu dorongan kekuatan bagi penjabat gubernur NTT agar jangan takut untuk mulai bersih-bersih di NTT. Pak penjabat gubernur, NTT memang sedang tidak baik-baik juga adanya. Ada beragam persoalan yang perlu diusut, perlu dibuka, ya. Ada berbagai problem yang memang harus dibuka secara transparan kepada publik. Ya, maka tugas itu sekarang berada di tangan Bapak penjabat gubernur NTT. Datang dan bereskan. Mungkin waktu 1 tahun ini tidak cukup untuk Bapak melakukan banyak hal. Waktu setahun ini tidak cukup untuk Bapak menuntaskan kasus stunting di NTT. Waktu setahun ini mungkin tidak cukup untuk Bapak penjabat menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrim di NTT. Waktu setahun juga tidak menjadi begitu banyak untuk menyelesaikan beragam persoalan akut di Nusa Tenggara Timur. Tetapi waktu 1 tahun ini cukup untuk Bapak mulai bersih-bersih dari hal-hal yang kecil. Lakukan bersih-bersih. Ketika di satu ruangan sudah bersih, maka bisa memicu ruangan lain menjadi bersih. Dan ini yang harus Bapak lakukan. Ya, publik tahu bahwa di NTT ada begitu banyak persoalan yang selama ini mungkin tidak diangkat, selama ini didiamkan. Dan saatnya sekarang semua persoalan itu diangkat ke permukaan, bersih-bersih, dan diaudit. Ya, kita masih ingat, ya, publik menyampaikan ada persoalan kerapu, ada persoalan berkaitan dengan program tanam jagung panen sapi, ya. Persoalan yang terjadi di Bank NTT,
dan masih banyak persoalan lain. Sekarang pertanyaan publik, apakah Pak penjabat gubernur punya nyali atau tidak untuk membereskan persoalan-persoalan ini? Dan kalau kami paham bahwa di belakang Bapak penjabat ada seorang Bapak LBP, maka kami yakin Bapak pasti akan berani untuk bersih-bersih. Karena seperti kata LBP, ada yang macam-macam, hajar saja, lapor saya. Ya, publik NTT menanti itu. Dan satu hal yang positif ya, yang terlontar dari penjabat gubernur NTT ketika dilantik, beliau ingin membangun kerjasama, ingin membangun kolaborasi, ya, ingin membangun sinergi dengan semua elemen di Nusa Tenggara Timur. Beliau tidak mau ya membuat NTT untuk sejajar dengan Australia atau Selandia Baru, terlampau jauh, terlampau tinggi. Tetapi beliau punya niat ya, dalam waktu setahun ini mau mensejajarkan NTT dengan provinsi lain yang lebih maju di Indonesia. Saya pikir ini realistis. Saya pikir ini rasional, ya. Jangan terlalu bermimpi yang muluk-muluk, padahal waktu Anda cuma setahun. Karena itu, sejajarkan NTT dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia yang sudah lebih maju, mulai dengan bersih-bersih, segera lakukan audit. Setelah itu, baru bereskan yang lain. Ya, Pak penjabat gubernur NTT, sekarang seluruh publik di Nusa Tenggara Timur menantikan apa gebrakan Anda. Ya. Publik NTT merindukan apa yang Anda lakukan untuk NTT dalam waktu setahun ini. Seperti saya katakan tadi, tidak bisa menyelesaikan semua persoalan dalam setahun. Tidak bisa membereskan semua persoalan kronis dan akut di NTT dalam durasi setahun. Tetapi Bapak bisa mulai dengan melakukan bersih-bersih. Segera lakukan audit. Dan kalau ini berhasil, maka Bapak meninggalkan legasi untuk Nusa Tenggara Timur. Bapak memberi warna tersendiri untuk NTT. Dan Bapak layak ya dikenang sebagai penjabat gubernur yang berhasil menyelesaikan satu persoalan krusial di NTT berkaitan dengan mangkraknya berbagai kasus yang selama ini didiamkan. Demikian, saudara-saudara, ya kita tentu menyambut welcome Pak Ayodia Gelkalake, welcome di Kota Kupang NTT. Ayo mulai berbenah, ayo segera bersih-bersih. Publik menanti nyalimu Pak penjabat gubernur. Demikian saudara-saudara, mari dukung kami, berikan subscribe untuk channel ini supaya menjadi penyemangat bagi kami untuk terus memproduksi konten-konten yang menarik. Demikian saudara-saudara, salam sehat dan Tuhan memberkati.